Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Nah, kemudian manusia juga didorong gitu untuk kemudian punya persepsi bahwa pergaulan bebas itu sesuatu yang menyenangkan gitu ya, sesuatu yang memuaskan, sesuatu yang membuat kita jadi enjoy, membuat kita jadi hore gitu ya. Iya. Nah, padahal itu adalah satu keburukan, satu kemaksiatan. Tapi setan pinter gitu mengemas hal-hal seperti itu. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Bahkan seringkali justru sekarang orang yang berzina malah dinikahkan. Jadi malah dihadiahi pernikahan ya. Iya. Sehingga pasangan muda-mudi yang awalnya orang tuanya melarang mereka untuk menikah, jadi sengaja berbuat zina supaya dinikahkan gitu. Supaya tercapai keinginannya. Nah, ini adalah salah satu bencana karena tidak pahamnya kaum muslimin terhadap syariat Islam. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Kalau misalkan ada kawan kita, dia begitu datang waktu azan, langsung dia bergegas wudu, dia sholat. Karena dia punya pola pikir, sholat itu yang terbaik ditunaikan tepat pada waktunya. Subhanallah, berarti dia punya pola pikir yang baik. Karena itulah yang dia pikirkan dan dia yakini sebagai sebuah hal yang benar. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Purwo Ariandi dalam program Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesan kamu. Tentunya selama setengah jam ke depan Voice of Islam akan menemani sobat muda sekalian dalam rubrik yang muda yang bertakwa, sebuah rubrik yang membahas masalah anak muda yang sedang in. Nah, insya Allah kali ini kita akan coba membahas mengenai kalau kamu harus putus sekolah. Nah, tentunya tetap saya nggak sendiri, saya sudah ditemani Ustadz Iwan Januar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, kalau kita lihat di musim-musim pendaftaran sekolah, pendaftaran kuliah gitu, atau bagi kenaikan kelas, banyak banget cerita remaja, anak-anak muda, atau bahkan anak-anak yang masih kecil sekali itu putus sekolah. Iya. Nah, tiap tahun itu jumlahnya selalu bertambah, baik yang karena nggak punya dana, atau yang anaknya males, atau bahkan sekolahnya hancur. Nah, belum lagi kalau kita hitung-hitung dari yang angkatan-angkatan sebelumnya. Betul, gitu. betul. Nah, ternyata ya memang secara statistik banyak banget gitu kan yang namanya remaja putus sekolah di Indonesia itu, yang meskipun dibilangnya wajib belajar 9 tahun, harusnya gratis, faktanya kan enggak. Iya, sekolah betul. tuh mahal banget. Gitu. Bahkan banyak juga orang tua yang gajinya itu bahkan hanya cukup untuk menyekolahkan anaknya tok. Nah, Itu kalau semuanya diserahkan ke sana gitu. tadi harus makan minum ya. Padahal dia harus makan untuk ongkos sekolah dan untuk anak-anak yang lainnya. Itu kan kesannya wah banget gitu. Betul. Pendidikan tuh mahal. Yang hebohnya lagi, kalaupun sudah sekolah jadi pintar nggak diperhatiin juga gitu. Benar. Nah, kalau menurut Islam nih Ustadz, bagaimana sih pandangannya tentang remaja-remaja yang putus sekolah? Apakah mereka itu jadi orang yang berdosa ya karena putus sekolah berarti nggak mencari ilmu Ya, gitu? betul. Atau mereka itu ya terbebas lah gitu dari masa itu karena memang juga ketidakmampuan mereka, Iya, Ustadz. iya. Nah, itu gimana Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda yang bertakwa, memang sedih banget ya kalau kita ngelihat saudara kita atau kawan kita ngalamin putus sekolah. Kenapa? Karena kan itu bisa jadi harapan bisa terus sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, syukur-syukur sampai tingkatan master atau doktor deh gitu kan. Ini baru SMP drop out, baru SMA drop Kan out. ada yang SD drop out. Iya, SD drop out. Baik itu yang dia putus di tengah jalan atau nggak bisa ngelanjutin ke jenjang yang lebih tinggi. Lulus SMP tapi nggak bisa ke SMA. Ada juga yang baru kelas 2 SMP drop atau baru kelas 5 SD udah keluar juga gitu. Nah, apakah mereka ini berdosa karena nggak mencari ilmu ataukah sebetulnya mendapatkan ampunan?
Sebetulnya ya, yang namanya cari ilmu itu nggak ada kaitan sama sekolah. Cari ilmu di mana saja. Yang namanya hikmah, pengetahuan dimanapun, nggak cuma di sekolah bisa kita cari. Makanya ya nggak sekolah nih sekarang ini tetap ada kewajiban cari ilmu. Nggak mesti dia masuk sekolah, duduk di bangku sekolah, dapat ijazah, rapot, atau sertifikat, nggak mesti. Banyak orang-orang yang bisa sukses tanpa bersekolah, bisa berkarya tanpa bersekolah, itu kan banyak banget ya. Karena apa? Proses cari ilmunya nggak berhenti. Soalnya masuk surga nggak perlu pakai ijazah Ustaz ya. Nggak perlu ijazah. Tanya sertifikatnya apa nih? Privat A, B atau C gitu ya. Itu yang penting cari ilmunya nggak berhenti. Tapi kalau masalah putus sekolahnya itu hal lain gitu kan. Jadi jangan dikaitkan bahwa kalau kita putus sekolah kita dosa. Nggak, yang dosa itu kalau berhenti cari ilmu. Yang sekolah nggak cari ilmu, main doang di sekolah, dosa juga itu. Nongkrong, tawuran, ngegeng, pakai obat, mabok, pacaran, itu dosa itu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini tentang yang putus sekolah, memang itu sedih banget ya. Dan kenapa mesti ada yang putus sekolah? Nah, ada beberapa hal yang harus kita bahas nih. Pertama, masalahnya ya, bahwa kalau banyak remaja kita yang nggak bisa nerusin ke sekolah yang lebih tinggi ya, walaupun memang tadi yang saya bilang yang namanya cari ilmu kan nggak mesti di sekolah, tapi memang harus diakui bahwa di sekolah itu ada beberapa ilmu-ilmu yang memang sangat penting lah buat kita nih, khususnya para remaja. Nah, kalau banyak remaja muslim yang kemudian putus sekolah atau nggak bisa kuliah lagi, ya yang pertama ini bisa jadi bikin umat Islam makin ketinggalan ya. Kita lihat di Barat sono kan orang betul-betul yang namanya ilmu itu dihargai banget dan juga bersemangat. Di Jepang, Cina, bahkan negara tetangga yang baru merdeka kayak Vietnam itu ya, kayak Malaysia atau Kamboja baru merdeka, semangat cari ilmunya itu dahsyat banget gitu ya. Nah, kalau sekarang banyak remaja kita yang putus sekolah, ini jelas membuat umat akan makin ketinggalan dalam bidang iptek. Nah, kalau dibiarkan terus terjadi, Masya Allah, kebayang nanti bisa terjadi penjajahan teknologi, bahkan penjajahan ilmu pengetahuan, bahkan penjajahan tenaga kerja juga kan. Akhirnya orang nggak mau pakai tenaga kerja Indonesia karena nggak bersertifikat gitu kan. Atau kalaupun dia punya ijazah tapi kualitasnya rendah begitu. Makanya dengan banyak remaja kita putus sekolah, itu jelas bikin umat Islam makin ketinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus yang jelas hasilnya nanti ya kalau sudah ketinggalan akan membuat umat itu makin terjajah secara ekonomi dan teknologi. Otomatis kan? Mungkin nggak hanya ekonomi teknologi ya, mungkin dalam bidang lain. Yang lain politiknya juga ngerembet. Iya kan, coba kita sekarang komputer, handphone segala macam, otomotif kan nggak ada yang buatan orang Islam kan? Ada merek-merek yang buatan Jepang, ada buatan Arab ya, Mahmud misalkan itu ya. Nah, itu kan jadi karena ya banyak remaja kita yang ternyata drop out akibat kehabisan bensin, kehabisan padahal mungkin mereka punya kecerdasan yang luar biasa. Itu sayangnya kalau sampai remaja putus sekolah. Nah, Ustadz, kadang-kadang ya ada pilihan nih remaja yang putus sekolah, mereka nggak mampu, akhirnya mereka misalnya masuk pesantren gitu kan. Nah, tapi mereka di sana benar-benar yang dipelajari cuma ilmu agama toh. Nah, kalau yang gitu gimana Ustadz? Ya mestinya dua-duanya ya. Karena kalau kita perhatikan perintah Allah dan Rasul dalam Al-Quran soal mencari ilmu itu, ilmu agama dan ilmu dunia sama-sama wajib juga ya. Ilmu agama jelas fardu ain, tapi ilmu dunia kalau nggak dikuasai bisa nanti kita disalib nih, dibikin kalah, dibikin keok sama bangsa-bangsa lain. Coba aja kita lihat sekarang, beras kita ngimpor gitu kan. Apalagi impor, minyak curah impor ya. Karena kita bahan bakar juga jelas ngimpor juga karena kita tadi ketinggalan dalam bidang iptek itu. Nah, jadi harusnya berimbang ya, 50-50 nih kurikulumnya antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Dua-duanya wajib dikejar. Kalau ilmu agama saja nanti ya akan ketinggalan dalam bidang dunia. Makanya Einstein tuh bilang ya, agama tanpa pengetahuan dia lumpuh, tapi pengetahuan tanpa agama dia buta. Kan sama-sama nggak bisa maju itu. Kalau pengetahuan nggak pakai agama kan bisa merusak lingkungan kan, bisa korupsi gitu. Jadi kalau agama nggak pakai pengetahuan lumpuh, karena nanti nggak bisa diaplikasikan, susah kan. Yang namanya seorang ulama kan harus memahami agama juga memahami fakta-fakta kehidupan termasuk iptek yang ada. Gimana hukum bayi tabung, gimana hukum yang namanya cloning, atau mungkin
ngitung zakat waris saya kok nggak ngerti ilmu matematika, bingung juga Ustaz. Betul, makanya harus ada ilmu dunia juga dikuasai. Itu jadi dua-duanya harus dikuasai oleh kaum muslimin. Nah Ustaz, kalau kita lihat namanya kaum muslimin nih ya, sobat muda juga yang bagian dari kaum muslimin itu kadang-kadang juga bingung juga. Ini sebenarnya kalau mereka putus sekolah gitu, sudah jelas-jelas putus sekolah dan mereka juga tahu bahwa putus sekolah tuh ya siapa sih milih putus sekolah gitu kan, nggak ada yang milih putus sekolah. Betul. Nah, ini mesti minta tanggung jawab ke siapa nih, siapa yang bertanggung jawab gitu kan. Apa kepala sekolahnya? Ya kan, meskipun katanya sekolah gratis, ada bantuan untuk sekolah A, B, C, D dan lain sebagainya deh. Tapi kan faktanya kita lihat gitu, di lapangan namanya sekolah tuh mahalnya ampun banget gitu. Mahal banget. Sampai jangankan ya kalau kita lihat mahal, jangan standarisasi kota besar lah. Bagi kota kecil uang ribuan rupiah saja tetap ya kan tetap aja tinggi, bahkan ya. Tahun-tahun kemarin kita sempat dengar anak-anak SD yang bunuh diri gara-gara nggak bisa bayar SPP, nggak bisa bayar uang prakarya hanya 2.000 perak Ustaz, gantung diri di pohon. Sampai seperti itu. Nah, ini siapa yang tanggung jawab nih gitu? Yang pertama jelas orang tuanya ya. Jadi bapak ibunya harus tanggung jawab. Ini bapaknya dia harus memang ada kewajiban menafkahi dan menyekolahkan anak-anaknya ya. Kalau bapaknya malas-malasan dosa tuh bapaknya ya. Bapaknya bisa misalkan ya rokoknya yang mahal tapi anaknya sekolah nggak dikasih gitu kan. Terus yang kedua, kalau lihat anaknya malas-malasan, bapak ibunya harus negur gitu kan, karena ada banyak kasus juga bapak ibunya mampu ya nyekolahin anaknya malas ya nggak mau sekolah, maka anaknya harus ditegur, diingetin begitu. Nah, jadi jangan lupa pertama orang tua tanggung jawab. Kedua, bisa jadi dan banyak faktanya juga orang tua udah nggak mampu. Bapaknya penghasilan pas-pasan, ibunya juga sama gitu kan. Siapa ini yang bertanggung jawab? Tentu adalah negara, karena mencari ilmu itu kan wajib kalau kata Islam ya. Thalabul ilmi fardhu, mencari ilmu itu wajib. Yang namanya wajib harusnya dipermudah, jangan dipersulit. Termasuk kalau bisa free of charge, gratis begitu. Bukan cuma uang pangkal sama SPP, buku-bukunya gitu kan, kayak seragam. Ya kalau nggak perlu pakai seragam, ya nggak usah pakai seragam lah. Kita kan diribetin kudu pakai seragam gitu kan. Padahal seragamnya juga harus bayar, beli juga. Akan jadi gratis uang pangkal sama SPP, kalau seragamnya bayar kasihan juga, berat ya. Seragam lu mahal daripada SPP lagi. Bisa jadi begitu ya. Udah gitu juga ada kegiatan-kegiatan yang harus keluar duit, ya jangan deh ya. Jadi harus betul-betul ditanggung sepenuhnya oleh negara. Karena ingat, ini kan namanya pendidikan tuh investasi jangka panjang sebuah bangsa loh. Iya. Kalau misalkan bangsa Indonesia, umat Islam di Indonesia banyak anak-anak dan remaja yang drop out, waduh, ini masa depannya madesu tuh, masa depan suram gitu kan. Nah, jadi ini negara tanggung jawab banget ya. Kalau kita lihat di zaman Nabi Muhammad SAW, itu Rasul ya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kaum muslimin untuk belajar baca, menulis dan seterusnya. Bahkan di zaman Umar bin Khattab juga para guru itu diberikan upah yang besar, 15 dinar. Kalau 1 dinar 4,25 gram emas, sekitar 60 gram emas itu. Wow. Besar kan? Subhanallah. Ya, berarti kalau sekarang berapa ratus ribu, udah berapa juta gaji guru. Untuk apa? Nah, supaya guru ngajar dengan tenang, tumakninah, nggak ngojek di yang lain gitu kan. Dan sekolah juga jangan sampai hancur, amburadul sekolahnya ya, becek, bocor. Aduh, ini negara tanggung jawab. Yang berikutnya, nah masyarakat juga nih, terutama para agnia, ini jangan hedonis, jangan cuman mikir kesenangan diri sendiri ya. Beli baju yang mahal bisa, mobil yang keren bisa ya, jalan-jalan ke luar negeri bisa, tapi buat membantu sesama muslim yang kesulitan nggak mau turun tangan ya. Nonton konser yang mahal mau, tapi itu kan buat bantu SPP anak-anak muslim yang nggak mampu, susahnya minta ampun begitu kan. Nah, ini juga ada tanggung jawab masyarakat untuk membantu saudaranya yang kesulitan dalam masalah biaya pendidikan itu. Tapi lebih penting lagi, harusnya memang diciptakan suatu sistem yang oke, penguasanya juga peduli pada rakyat, dijalankan sistem yang islami, melayani masyarakat, baru tuh pendidikan akan sukses. Nah, Ustadz, gimana nih kalau misalnya nih sobat muda sudah terlanjur putus sekolah atau mereka nggak punya pilihan lain untuk putus sekolah? Nah, tapi sebelum dijawab, kita ikuti dulu dengan berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Sahabatku, inilah ringkasan perasaan Bunda yang pernah kau titipkan padaku, secara langsung atau melalui surat dan email. Maaf, Tufel hanya bisa menjawabnya melalui syair sederhana lagu ini, sekedar meyakinkan bahwa Allah tidak akan pernah memberi cobaan di luar kemampuan hambanya. Yo, tetap semangat. Dari atas aku
selalu dingin ketika kesepian menjawab rentah malam tanpa angin. Semilir hidup dan sebuah kalimat mungkin pada harapan ketika jiwa harus tetap berdiri membelai hidup yang tak memerlukan terima kasih. Maka maafkanlah, hadapi hidup ini apa adanya. Hidupi hidup dengan iman dan kesabaran. Enyakan kejenuhan hidupmu, buanglah rasa cemas. Bersyukurlah seluas langit dan bumi. Tinggalkan kekosongan harimu dalam rencana esok pada kehidupan di hari yang lain. Tanyakan pada dirimu akan kesantunan yang selalu terabaikan. Dari atas satu tanah tempat kita berpijak, teruslah bergerak, berhentilah mengeluh. Dari atas satu tanah tempat kita berpijak, teruslah bergerak, berhentilah mengeluh. Peliharalah senyummu agar tak menjadi palsu. Menikmati kesedihan dan menjadi tangguh. Menaklukkan pedih menjadi peluru. Bernafas seperti batu menjadi singa dalam kejayaan matahari. Menjaga malam bersama tamaknya ibadah para rahib robbani. Mensyukuri semesta bersama para penjaga purnama. Meninggalkan jiwa bersama dakwah. Mencumbi cinta di dalam jihad. Bekali perjalanan bersama Allah dan Rasulnya. Membalut hati tanpa retorika. Siapkah kau jika hari menjadi pedang dan kesempatan kedua tak lagi memiliki sarang? Bertarung menjaga cinta dalam kesepian, membunuh waktu dalam harapan. Karena lahir adalah untuk melihat kenyataan. Dari atas satu tanah tempat kita berpijak, teruslah bergerak, berhentilah mengeluh. Dari atas satu tanah tempat kita berpijak, teruslah bergerak, berhentilah mengeluh. Masih Anda ikuti Voice of Islam. Jangan kemana-mana, ikuti acara ini hingga tuntas nanti. Voice of Islam, persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini. Voice of Islam, Voice of Islam, Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Masih tetap bersama saya Purwa Aryani dan Ustadz Iwan Januar. Kita sedang membahas kalau remaja atau kalau kamu harus putus sekolah ya. Kata kita sudah menjelaskan bahwa yang namanya putus sekolah banyak penyebabnya, banyak kondisinya gitu. Padahal yang namanya sekolah itu ya bagian dari mencari ilmu. Betul. Tapi bukan berarti kalau nggak sekolah nggak nyari ilmu, Ustadz ya. Betul juga itu. Nah, ini tetap bagi kamu-kamu yang memang harus terpaksa putus sekolah, ya tetap itu bukan berarti kamu selesai mencari ilmu. Iya. Dan juga bukan berarti kamu ya mesti berpikir atau bahkan sampai seperti anak-anak itu sampai bunuh diri dan lain sebagainya gitu. Iya, Atau malah seneng perlu sekolah gitu, nggak perlu ke sekolah lagi. bisa jadi ya. Nah juga nih bagi para bapak-bapak pemimpin, bapak-bapak agnia nih, juga tolonglah perhatikan gitu kan. Bener. Kesejahteraan pendidikan. Bener. Ya kan, karena ini investasi. Jangan Iya. sampai sepeninggal beliau-beliau ini kita bukannya semakin pintar, malah semakin mundur, terbelakang banget Pendidikannya, gitu. akademiknya sedih banget deh. Nah Ustadz, tadi kembali lagi, kalau misalnya nih bagi para sobat muda, bagi para remaja atau anak-anak yang ya mau nggak mau harus putus sekolah gini, nah, untuk mereka kira-kira ada saran apa Ustadz? Iya. Pertama nih, buat kamu-kamu sobat muda yang ya Allah kasih ujian dengan putus sekolah. Pertama, ini ujian. Harus disikapi sebagai ujian dari Allah. Bukan kiamat, apalagi kutukan. Gitu ya. Terima dengan Dan juga bukan keturunan ya? Iya, bukan keturunan, gak ada kaitan sama genetika itu ya. Terima dengan lapang dada dan jangan minder, apalagi putus harapan terus gantung diri gitu ya. Karena apa? Jadi orang pintar tuh gak mesti di sekolah loh. Banyak orang-orang yang pintar karena apa? Dia mengembangkan kemampuan di luar sekolah. Dan kalau kita lihat lagi, banyak orang yang sukses bukan di bidang pendidikannya. Misalkan dia lulusan pertanian, ternyata malah jadi seorang pengusaha
makanan ya itu kan. Atau ada juga misalkan yang dia basicnya sebetulnya adalah arsitektur, tapi dia malah suksesnya di bidang IT misalkan komputer, kan banyak orang seperti itu. Jadi artinya kalau kita bicara cari ilmu nggak mesti di bangku sekolah. Maka jangan sampai begitu terima kenyataan kita putus sekolah langsung kemudian minder, perasaan hancur segala macam. Enggak, jangan seperti itu. Ini harus dianggap sebagai ujian dari Allah. Tetap cari kesempatan untuk berilmu. Gimana caranya? Bisa ikut sekolah terbuka. Mungkin sekarang juga cukup banyak ya, ada beberapa sekolah-sekolah terbuka yang lebih terjangkau dan waktunya bisa diatur. Terus ikut ujian bersamaan. Ya kalau misalkan kamu udah sempat sekolah tapi nggak sempat ikut ujian karena nggak ada biaya, ya nanti ada kesempatan ikut ujian bersamaan SMP, SMA, itu bisa begitu. Terus nah ini kesempatan maju tetap ada. Bisa misalkan kamu ambil kursus kalau biaya memungkinkan. Ya, ambil kursus yang singkat, murah tapi punya kelebihan modal untuk kerja, usaha, ya, bahasa Inggris, komputer segala macam begitu. Kemudian apa lagi? Nggak bisa kursus nih, biayanya nggak ada. Otodidak gitu kan. Cari temen yang bisa ngajarin. Misalkan kamu punya temen yang kerja di bengkel, belajar ngebengkel gitu kan. Oh, gimana cara bongkar motor nih? Tapi bisa pasang lagi begitu. Bukan gimana cara bisa nyuri motor, bukan. Cari teman-teman yang mau ngajarin kita usaha, mau bengkel motor, servis TV, servis elektronik, servis komputer. Ya itu otodidak, banyak kesempatan yang dibuka. Dan banyak juga kan buku-buku yang bisa kita baca di perpustakaan atau mungkin bisa kita pinjam sama orang untuk belajar. Kamu nggak bisa ngetik di komputer pakai Microsoft Word gitu kan, bisa pinjam buku teknik ngetiknya, bisa praktek gitu kan. Punya uang jangan pakai jajan untuk beli rokok, masuk rental komputer belajar ngetik. Atau syukur-syukur punya teman yang bisa kita numpang belajar komputer di sono kan begitu. Udah komputernya minjem, belajar gratis lagi. Iya, belajar gratis, diajarin lagi gitu kan. Suguhin pula ke teman kan. Jangan malu, jangan sungkan. Jangan sungkan. Itu berkah loh gitu. Jadi jangan berpikir, aduh kalau misalkan nanti putus sekolah nggak dapat ilmu. Enggak, ilmu itu berserakan di mana-mana. Bukan cuma di bangku sekolah. Malah sebetulnya kalau kita ngandelin ilmu di sekolah nggak berkembang. Karena terbatas kurikulum itu kan. Tuh ya. Terus berikutnya nih, gimana kalau kamu memungkinkan buka usaha deh. Dagang gitu kan, kecil-kecilan atau apa yang kamu bisa gitu kan. Jangan minderan. Dagang malu gitu kan. Itu dagang apa kek, makanan atau koran atau apa, malu. Yang penting itu kan halal. Jadi duit bisa meringankan beban orang tua, minimal buat kamu sendiri punya ongkos buat keperluan apalah, mau ngaji atau mungkin ada uang buat nabung beli buku, atau nanti kalau kamu udah punya uang cukup banyak bisa kumpulin uang untuk apa? Sekolah lagi, atau mungkin bisa malah kuliah lagi, atau kalau mungkin kuliah atau sekolah sambil kerja. Banyak teman-teman kamu tuh sambil kerja, sekolah juga, kuliah juga, macam-macam. Ada yang dagang, ada yang developer koran, ada yang juga kerja di pabrik, tapi tetap mereka kerja begitu ya, dan sambil cari ilmu. Terakhir nih, kalau itu ternyata nggak bisa dilakukan juga, jangan bikin ortu tambah susah, karena banyak ya remaja putus sekolah, putus asa, jadi preman. Jadi preman gitu kan, yang aja. Dikeluarin dari sekolah, dia nunggu di luar sekolah jadi preman. Malaki nih pada sekolah gitu kan. Boleh deh lu pada sekolah, gue yang malakin. Aduh ya, jangan bikin ortu malah tambah susah dengan kelakuan kita. Justru harus kita bisa ngertiin kondisi ortu, kita empati pada ortu, karena kita yakin nih pasti semua orang tua pengen anaknya sekolah itu yang tinggi sampai sukses begitu ya. Tapi ya kita juga harus ngertiin dengan kondisi yang ada ini sekarang, udah negaranya kurang ngurusin ya, waktu nggak mampu ya, kita jangan bikin masalah pada orang tua. Cari kegiatan positif lain, pengajian gitu kan, atau juga kegiatan positif yang lain, Karang Taruna, atau ikut bengkel apa di situ gitu kan. Ada bengkel latihan kerja, kita ikut, atau bantu-bantu tetangga kita di situ, tetangga kita lagi beliin rumah kita bantuin gitu kan. Syukur nanti punya kemampuan gitu kan buat namanya pertukangan kayu atau bangunan kan, alhamdulillah itu. Jadi tukang bangunan jangan malu. Oh iya. Kuliah gitu. juga ada jurusan arsitek. Betul. Kuliah tukang bangunan. Tukang bangunan juga begitu kan. Nah itulah kira-kira beberapa tips and trick kalau ternyata kita harus menghadapi kenyataan putus sekolah. Ustadz, kadang-kadang nih kita juga nggak bisa lepas dari kenyataan ada orang tua
yang sengaja membiarkan anaknya putus sekolah gitu. Wah, memang ada benar-benar itu, ada emang itu. Sampai kayak gitu ya, entah karena tadi ya bisa karena orang tuanya nggak punya biaya atau karena orang tuanya begitu sebel. Karena budaya juga ada. Sebel atau karena kebiasaan seperti itu gitu kan. Benar. Atau juga bisa karena memang ya ada mungkin daerah-daerah tertentu yang memang orang tua tuh ya harus sekolah sampai situ, ada pamalinya. Ngapain tinggi-tinggi, tadi juga kawin. Gitu. Ada memang ya beberapa daerah itu yang kultur orang tuanya itu udahlah kamu, Nduk, ngapain sekolah tinggi-tinggi, nanti juga kawin. Iya. Urusin suami sumur kasur dapur, enggak perlu ijazah. Iya, apalagi juga ada entah juga kamu pasti ngikutin bapak kamu jadi tukang kayu bakar misalnya, atau petani gitu kan. Nih, bapakmu kaya jadi bandar jengkol, enggak punya ijazah gitu kan. Memang harus kita akui ada juga orang tua sebetulnya mampu ya, tapi karena kultur budaya masyarakat udahlah gak usah sekolah tinggi-tinggi, percuma gitu kan, kayak bapak nyari duit. Nah seperti itu ya, akhirnya disuruh bantuin dagang, bantuin di sawah, atau dijodohin, dinikahin. Dulu SMP dinikahin itu kan sama ini mau perjaka sama duda gitu kan, tapi duitnya banyak. Udah tua, udah tukang maringgi gitu kan. Nah ini memang juga harus diberikan kesadaran terutama oleh para alim ulama bahwa cari ilmu itu wajib, baik ilmu agama ataupun ilmu dunia ya. Jangan sampai kemudian ya orang tua mampu, anak justru nggak disekolahkan. Keliru itu, justru orang tua mestinya nih mendorong anak sekolah yang tinggi, ilmunya banyak. Setelah itu misalkan anak perempuan dia harus nikah, ya memang nikah kan. Yang nggak jadi soal, kamu buat apa sekolah tinggi kalau nanti nikah juga. Justru ilmu tinggi itu nanti bermanfaat untuk nanti ngurus rumah tangga, didik anak, syukur-syukur bisa bantu juga suami dalam ekonomi, entah dia ngajar atau buka usaha di rumah, kan nggak ada ruginya di situ. Nah, satu lagi mungkin nih saran bagi para pemimpin kita nih yang mereka punya kemampuan, mereka punya kekuasaan untuk bikin kebijakan. Betul. Ada nggak saran buat mereka nih? Jangan ngasih janji deh, bukti deh. Itu kan nih banyak remaja kita yang masih pada putus sekolah atau banyak sekolah yang pada hancur fisiknya kan. Itu makanya kena gempa dikit hancur rata dengan tanah. Bukan cuma gempa, kagak keurus. Karena gak ada biaya perawatannya kan. Udah bolong-bolong gentengnya, temboknya juga hancur. Nah ini jangan cuma ngomong doang deh, ayo itu kan beri bukti dan sebarkan guru ke tiap-tiap daerah, karena banyak juga sekolah yang kekurangan guru itu, tapi juga diperhatikan kesejahteraan gurunya dan muridnya juga diperhatikan kebutuhan buku-bukunya segala macamnya ini, karena investasi jangka panjang. Kudu begitu kalau memang aku sebagai pemimpin kaum muslimin. Dan juga mungkin bagi para yang pemilik sekolah ya, yang punya kebijakan di sekolah juga perhatikan gitu kan. Bukan hanya berani narik bayaran tinggi dari anak sekolahnya. Betul. Tapi juga harus perhatikan kesejahteraan gurunya dong. Betul banget. Kalau enggak juga gimana guru mau mengajarkan anak-anaknya dengan bahagia, dengan tenang kalau mereka sendiri tidak terjamin kebahagiaannya, kesejahteraannya gitu ya. Betul. Nah ini untuk bagi para yang memiliki kebijakan, coba tolong perhatikan hal ini. Nah oke sobat muda sekalian, kita juga akan menampung usulan-usulan kamu semua, baik usulan-usulan rubrik maupun usulan-usulan pembahasan atau masalah-masalah yang ingin kamu bahas. Silahkan kirimkan surat ke radio kesayangan kamu ini, atau kamu juga bisa kirim melalui SMS ke 085694924411, atau kamu juga bisa kirim melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com, dan kamu juga bisa buka di website kita yaitu di www.gaulislam.com. Dan sekarang juga kita telah menerbitkan tablet mini, tablet jejak yang kamu bisa dapatkan di kota-kota kamu. Saya Purwa Ariandi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih pada Ustadz Iwan Januar. Sama-sama. Terima kasih juga kepada kamu semua nih sobat muda yang telah mendengarkan acara ini. Pesan dari kita, sampaikan apa yang kamu dengar, insya Allah itu akan jadi pahala bagi kamu. Dan juga ingatkan bahwa besok juga tetap ada Voice of Islam, besok insya Allah tetap ada pada waktu yang sama, gelombang yang sama. Coba kamu dengar tiap hari, insya Allah itu akan menjadi manfaat bagi kamu. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info teknologi. Berikut info teknologi dari konsultan komputer Purwa Ariandi. Info teknologi. Sobat muda sekalian, tentunya di antara kamu semua sudah umum dengan penggunaan AC atau air conditioner, baik itu di rumah kamu atau yang di kantor atau di kendaraan, itu sudah menjadi suatu yang umum. Nah, khusus misalnya ini ada tips untuk AC di rumah kamu semua. Nah, untuk AC ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan agar penggunaannya itu tidak merusak, baik merusak peralatannya itu sendiri atau merusak diri kamu.
Yang pertama adalah matikan AC 1-2 jam dan buka ventilasi udara di rumah kamu agar terjadi pertukaran udara. Kedua adalah bersihkan. Periksa filter udara pada AC penyaring udara agar kondisinya tetap prima. Jangan sampai kamu menghirup udara yang kotor. Yang ketiga adalah selektif. Kenapa? Karena AC itu hanya udara yang ada di sana, di ruangan tersebut diputar saja. Jika ada salah seorang anggota keluarga yang terkena penyakit, itu virusnya dengan sangat-sangat mudah menyebar. Dan juga kamu harus mematikan AC saat membersihkan rumah. Kenapa? Karena bisa jadi justru debu itu akan tersedot oleh peralatan AC kamu. Selanjutnya adalah pilih freon atau cairan pendingin yang ramah lingkungan. Jangan sampai cairan pendingin yang niat awalnya untuk mendinginkan diri kamu, untuk mendinginkan ruangan kamu, malah merusak lapisan ozon dan menimbulkan bencana alam yang lebih besar. Yang terakhir adalah minimal setahun sekali atau secara berkala kamu periksa kondisi keseluruhan dari perangkat air conditioner kamu. Apakah ada kebocoran, apakah kondisi freonnya masih bagus, atau apakah filter udaranya harus diganti atau tidak. Dan juga perhatikan bau-bau dan panas yang ada di sana. Insya Allah tips ini bisa kamu laksanakan sendiri. Info teknologi. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.